Al-Quran berarti Taurat, Zabur, Injil, terus mushaf yang diturunkan kepada Rasul. Mushaf kepada Nabi Musa ada, mushaf kepada Nabi Sis juga ada. Dirangkum dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran dirangkum dalam Al-Fatihah, Fatihah dirangkum dalam Basmalah, Basmalah dirangkum dalam baknya lafal Basmalah. Fi ba'iha wa wajhu fi anal maqsuda min kullil ulumil abdi ila rabbi wa hadzal ba' ila rabbi wa hadzal ba'u ba'ul ilsaq, ba' yang membubuhkan. Fawi talsofati bijana birrobi, jadi kelawan kemuliaan pangeran wakil kamalul maksud. Jadi kabeh menungso keilmuan tidak akan mungkin lepas dari isi kandungan kitab suci Al-Quran. Pasti ada, cuma manusianya tidak tahu. Ngalang ilmil awalina yang atas ilmune pira-pira wong kang awal wal akhirin lan pira-pira wong kang akhir. Ada warna yang mengatakan ilmu kok Al-Quran lekang oleh zaman ini jelas salah, error itu. Kalau Al-Quran tidak mungkin akan lekang oleh zaman. Tinggal kita mempelajarinya seluk-beluknya. Yang pertama yang menghafal dulu, mempelajari isi kandungannya, mempelajari rahasia-rahasia susunan dari lafaz-lafaznya dulu, maknanya dulu, terus sirinya, kan begitu. Dan itu membutuhkan disiplin ilmu yang banyak. Tidak hanya tata bahasa, tidak hanya lafal maknanya, kosakatanya, asbabun nuzulnya, semuanya itu mencakup semua. Juga ilmu tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Fima ing dalam perkara yang tak lakukan hubungan apa ma? Fima ing dalam perkara yang tak lakukan hubungan apa ma bi umur dini kelan perkarane agama, bi umur dini kelan pira-pira perkarane agama. Fadi mongko taiki mengkono hamdalah. Fadi mongko taiki hamdalah. Tapi alhamdulillah. Iku aqwaluha pira-pira ucapan ing dalam sholat. Iku aqwaluha pira-pira ucapan ing dalam sholat. Pira-pira ucapan ing dalam sholat. Pira-pira alhamdulillah, terus alhamdulillah dan sebagainya itu. Iku aqwaluha pira-pira ucapan ing dalam sholat min jihatil ijmali, min jihadil ismani kelawan atau saking dalan atau saking arah gemblengan, saking arah global, saking arah gemblengan. Tapi walhamdulillahi katsira, di Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma afmaluha anapun utai pira-pira penggaweane salat. Wa ma'afaluha ala ponotai pira-pira penggaweane salat fal qiyamu mongko te ngadeg jumeneng fiha ing dalem salat. Yo ngadeg nang jarane salat ahadu durubi ta'dimi. Rupane iku ahadu durubi ta'dimi salah sijine pira-pira wernane ngegungaken. Iku ahadu durubi ta'dimi salah sijine pira-pira warnane ngegungaken. Lagi jagongan, marwana tamu. Assalamualaikum, salam. Menyat nunduk. Ngadeg niku termasuk ta'diman, bertakdim. Kalau niatnya memang ta'diman. Waruku teruku. Kemudian kalau setelah berdiri, rukuk lebih ta'dim. Makanya mengaring orang Jepang itu ketika menghadap matahari dia membungkuk. Ini bentuk ta'ziman. Kalau ta'zimannya kepada makhluk, ya ini bisa syirik. Ngadeg niku niate ta'ziman, menghormat
Ahadudur bi ta'dzim. Rukuk juga seperti itu. Wasujud lan sujud. Wasujud lan sujud. Sujud juga. Sujud maning luwih golek ngegungaken luwih carane luwih bobotnya lebih tinggi lagi. Karena apa? Seluruh badan itu diletakkan di sana sampai kepalanya itu, kepala itu anggota yang paling mulia, diletakkan ke tanah. Ini bentuk takziman yang paling pol, cara bentuk badan. Kadzalika kaya mengkono-mengkono qiyam atau waliha dalam korona area mengkono-mengkono ahadu dzur bi ta'dzim. Ikhtaso dan tentuaken atau ikhtaso nertentuaken sapa musolli. Ar-ruku'a ing ruku' bi qaulihi kelawan ucapan atau doa yang musolli subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kelawan doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbi kelawan mau sucine pangeran ingsun al-azim kang agung. Subhan dan muji marang Allah. Liannal azamata krana temen sine keagungan. Iku tak dadi natrapi apa keagungan. Natrapi azillata ing ino wal khudu alan dp. Wala masyara mongko semangsane dadi sapa musolli ila mahalit tadalluli, bukan jim tapi haknya ila mahalit tadalluli maring panggonane dp. Jaba itarofa mongko ngakoni sapa musolli. Jabai tarofa mengko ngakoni sapa musolli wong sing salat. Ngakoni lil ma'budi maring dat kang den sembah, lil ma'budi maring dat kang den sembah bil azamati kelawan keagungan. Al mujibati kang natrapi lidzalikal khudu'i maring mengkono-mengkono dp. Di samping ucapannya mengucapkan subhana rabbiyal azim, niki anggota tubuhnya ruku. Falama seorang mongko semangsane dadi sapa musolli ila sujud maring sujud, dan ketika gerakannya dilanjutkan ke sujud dari ruku. Jadi ketika orang penjahat gerobak polisi, angkat tangan itu tangan megar seperti itu. Itu tanda pasrah. Sama ketika kita orang sholat, ketika mau melakukan takbiratul ihram, tangannya seperti itu megar, menyerahkan masrah. Itu adalah simbol-simbol tubuh, gerak-gerakan tubuh, bahwa kita itu menyatakan menyerahkan diri maring Allah, madhep maring Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdiri, dengan rukuk, kemudian sujud. Ila sujud maring sujud wa huwa sujud. Iku asadu lebih banget. Iku asadu lebih banget apane tadallulan uli dp-ne minar ruku'i saking rukuk. Jadi ketika berdiri muji maling tusal membaca Fatihah, kemudian ruku, setelah ruku sujud, ya bentuk tadallul, bentuk dp, bentuk menghinakan diri seorang hamba karena memang sedang menyembah maring Allah zat yang maha agung. Bahwa sujud minar ruku'i saking ruku. Makanya orang itu kalau ada seseorang kok sujud nang ngarepe wong, niki secara bentuk dohiriyah itu seperti sujud, tidak boleh.
Kadang bolehkan cuma seorang anak sujud pada ibunya, itu karena bentuk maaf dan sebagainya. Karena mencium kaki ini itu simbolnya bahwa kaki ibu adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu hanya itu toh. Kalau sampai sujudnya menyerupai orang sholat, maka itu seperti menyembah kepada sesama makhluk. Tidak boleh. Makanya dulu ketika raja-raja seperti Fir'aun dan sebagainya, ketika rakyatnya mengagungkan Fir'aun, itu dengan menundukkan kepala sampai meletakkan kepala di bawah. Ini bentuk penyembahan dan itu sebuah kemusyrikan. Minar ruku saking ruku iftaso mongkoner tentu akan sapa musalli ditentu akan bikaulihi kelawan dai musolli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, lebih tinggi malah. Fainahu mongko temen sedaya musolli iku lama sora semangsane dadi sapa musolli dadi ila ghayatil khudu'i maring katoge pol-polene DPDP atau khudu jabai taroba mongko ngakoni sapa musyril makbudi maring kumawula taroba mongko ngakoni sapa musalli lil makbudi maring kumawula maring Allah. Maka dengan bentuk tubuh gerakan sujud, maka ini sebagai pertanda ghayatul khudu, paling pol-polane makhluk niku kon sujud cara nyembah maring Allah, itarafal mengakui bahwa manusia itu sebagai makhluk. Penyembahan ghayatul khudu niku sebagai katok-katoknya nyembah maring Allah. Dalam bahasa tubuh. Bahasa tubuh kan ini juga bisa mewakili makna nih. Arep medhot apa orang jawab, tapi kok kepalanya geleng. Ini berarti maknanya tidak mau medhot. Para pangan apa ora kok manduk. Berarti jawabannya adalah dia mau medhot kan gitu. Jadi tubuh ini juga sebagai isyarat. Sampai terus dicek, yuk jalan-jalan mari pasar terus angkat tangan terus kayak dada moh. Ini kan berarti dada itu jawaban dari gerakan tubuh untuk menolak diajak jalan-jalan. Ketika diajak itu jalan-jalan terus manduk. Lah manduk ini juga apa jenenge bentuk jawaban biarpun tidak mengucapkan kata. Sujud juga seperti mewakili bahwa sujud ini untuk mewakili seorang makhluk hamba ketika sholat sebagai bentuk penyembahan pada Allah yang paling ghayatul khudu, karena sudah meletakkan kepala seluruh anggota ke tanah dan ke tempat sujudan. Makanya dulu ketika Barseso niku kan lektoran itu tokoh muridnya banyak, bahkan muridnya itu terkenalnya para wali. Terkenalnya ini muridnya itu terkenal sangat sebagai murid-murid yang unggulan. Tapi Barseso sendiri akhirnya malah terjerumus. Gara-garanya digoda oleh setan membawa manusia, kemudian gimana cara supaya setan iblis ini bisa menggelincirkan Barseso niku. Dia menyerupai seorang laki-laki tua, ibadah terus, ora tau madang, ora tau nginum, jenenge iblis kan kuat. Akhirnya siang malam kok ibadah terus. Dapat masakan, ki ana wong jamaah. Nontonnya siang malam ana tahajud ana wiridan barang ora tau metu nang aring masjid, ora mangan ora minum. Bahwa dirinya masih membutuhkan makan dan minum. Dia tidak tahu bahwa itu adalah iblis. Akhirnya tanya resepnya. Resepnya apa? Aku bisa jadikan kuat pas. Resepnya saya dulu pernah melakukan kemaksiatan. Ketika saya melakukan kemaksiatan, akhirnya timbul rasa kepingin tobat manusia Allah. Maka ketika saya mengingat dosa-dosa saya, maka saya menjadi kuat dalam ibadah. Nah, terus maksudnya gimana sarannya?
Caranya jenengan nglakoni kemaksiatan. Kayak gue, akhirnya diloboni, dibujuk. Lah terus aku kiai masa melakukan kemaksiatan? Lah santai bae. Sampai melakukan kemaksiatan, mana kelingan kemaksiatan yang dilakukan, pun jenengan jadi kuat boleh ibadah. Akhirnya manut nih. Akhirnya rembukan. Wis maksiat apa yang sekiranya bisa membuat saya terlalu teringat terus jadi kuat boleh ibadah. Akhirnya ditawarkan oleh orang tua tersebut yang kagetnya pada iblis. Gimana kalau membunuh? Jangan. Membunuh itu perbuatan sing dosa besar sekali. Saya nanti penjara. Ya udah zina, kepenak kok zina. Jangan zina kok ya. Gimana nanti saya? Ya udah yang terakhir nih. Gimana kalau minum arak? Dipikir minum arak. Ya minum arak bukan rapatian, tidak terlalu membahayakan. Ini diterangkan di bab tentang larangannya minuman keras. Akhirnya ketika dianjurkan oleh orang tada yang ponakannya adalah iblis ini untuk memilih untuk melakukan kemaksiatan, nimbang-nimbang tinggi, para siswa akhirnya milih yang minuman arak yang dikiranya paling ringan. Jangan sampai kita ini pengen melakukan kemaksiatan, itu kan salah sengaja. Akhirnya temenan memakai pakaian biasa, mencari warung yang mana warung tersebut ada minuman kerasnya. Ya. Ternyata di situ yang menjual minuman keras orang perempuan. Temenan ketika sudah minum teler. Salah satu mandorotnya minuman keras adalah menghilangkan akal. Menang barang minum teler, akal hilang, ngerti bakule langsung gremut-gremut. Waduh. Gedene bakule kayak duren ya. Akhirnya disikat ya. Wis akal hilang, melihat penjualnya perempuan, akhirnya dizina. Ternyata ketika zina, anaknya mengetahui. Supaya untuk tidak ada saksi mata, anak kezidannya dipaten. Wis minum arak, ya zina, ya maten. Malah akhirnya melakukan kemaksiatan kabeh, dosa gede kabeh. Akhirnya ditangkap warga, disidang, dan mereka dikisahkan disalib, ya, dipenteng disalib. Ketika di tengah terik mata disalib, ini orang-orang lagi pada tidak ada. Ini orang tua ini mendekat lagi. Gimana rasanya? Wah, ya benar ini luar biasa. Udah kalau begitu ikuti saya terus. Saya tidak bisa mengikuti panjenengan. Ya. Lidah saya sudah dihancurkan karena itu keprui temenan ini. Yang tokoh masyarakat terkenal malah santrinya akeh malah melakukan kemaksiatan. Mau berat semua. Teler, zina, mateni. Akhirnya iblis ini menyarankan gini, udah kalau saya tidak bisa mengucapkan kata-kata mengikuti saya, cukup dengan anggukan kepala. Kau akan iman kepada aku, akan ikut kepada aku, biar akhirnya teman ikut dengan hanya menganggukkan kepala. Setengah kil tidak hanya menganggukkan kepala, karena kepalanya sudah diikat, tapi dengan gerakan bola mata. Caranya kayak ngangguk tok. Makanya bahasa tubuh ini juga bisa mewakili hati dan pikiran atau seluruh tubuh mengatakan sesuatu. Makanya ketika seseorang dalam keadaan sujud, maka seluruh tubuh ini ke bawah, lebih-lebih kepalanya, ini sebagai tanda iktirafun lil ma'bud, sebagai pengakuannya seorang hamba yang sholat, yang musolli, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itarafa ngakoni sapa musolli ma'buti maring umawula bistih koki kelawan uliye ngehakine ma'bud. Uliye ngehakine ma'bud kawula al-muluwa ing luhur al-muqtado kang natrapi li ghayatil khudu'i maring katoge DPDP. DP siapa?
Dewi Persik nopo. DP niku cara Indonesiane apa ya? Merendahkan diri. Mungkin itu ya DP man kita DP itu. DP Dewi Persik Dewi Persik sana. Wa khrajan ngetahaken sapa musalli. Wa khrajan jenengan nang arepe wong tuane tangan sedekah iki. Jenengan kok mlaku nang arepe calon mertuane meneng nduk tangane kok sini sedekah. Itu jenenge DP. Mulai mlaku ngesot. Wa khrajan ngetahaken sapa musalli qiyamahu. Jadi bahasa tubuh ini juga sebagai perwakilan pengakuan bahasa tubuh. Bulannya nek naring wiridan. Naring kitab Kifayatul Atqiya mau dibahas ini. Yang kemarin ngaji insyaallah pun ngertos ya. Ketika jenengan zikir la ilaha illallah. Itu nang kifayah niku ketika mengucapkan la ilaha. Jadi ketika mengucapkan la ilaha niku berarti maknanya kan tidak ada Tuhan. Niku gerakan kepalanya ini dari sisi kanan ke sisi kiri. La ilaha. Soalnya orang kalau menolak dengan isyarat dalam kepala tubuh itu dengan menggeleng. La ilaha. La ilah. Par madang moh kan geleng niku. Niku geleng sebagai isyarat mengucapkan tidak. Ya pun karo itu kok ara la ilaha illallah. Kayak terus jeneng orang menolak terus berarti ini. Jadi ini gerakan kok gelengan kepala kok tidak mengikuti berarti ini malah menolak terus. La ilaha illallah kok geleng tok. Ini salah nek cara naring bentuk gerakan tubuh. Makanya ketika mengucapkan la ilaha niki gelengannya dari kanan ke kiri. La ilah langsung habis la ilah. Dan ketika illallah kecuali hanya kepada Allah. Terus baru turun ke bawah. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah ke bawah. Lah ke bawah ini isyarat supaya ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah kecuali Allah niku dimasukkan ke dalam hati sisi kiri. La ilaha illallah. Tapi ana sing karo la ilaha jalan terus. Ilallah itu ora dimasukkan dalam hati. La ilaha. Itu isyarat. Jadi ulama begitu jelimet begitu luar biasa dalam nikune akhirnya di situ. Jadi ada ilmunya semua. Sampai zikir dengan gelengan kepala pun ada dalilnya seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora la ilaha illallah. La awake koyo kabeh iki apa niki sirah. Ya mungkin sementing ketika mengucapkan la ilaha illallah gerakannya itu masukkan ke dalam hati. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allahnya dimasukkan dalam hati. Wa kharajal ngetokaken sapa musolli qiyamahu ing jumenenge musolli wa qumudahu lan lungguhe musolli wa ruku'ahalan wa qu'udahalan lungguhe musolli ngen qiyamaha ngen wa kharajal ngetokaken sapa musolli qiyamaha ing ngadege salat itu Pak. Hane salat bukan musolli. Qiyamaha ingat ke salat wa qumudahalan lungguhe salat wa ruku'ahalan ruku'e salat wa sujudahalan sujude salat. Anil mu'tadi saking kang den biasaaken. Nganil mu'tadi saking kang den biasaken li alla yusab biha. Niku setelah sinom tak ikat sebeten. Ya Allah yusab ya supaya ora nyerupani sabbaha yusabbihu
Nek ana yutasab mulai. Nek konten tak biasanya setelah ya karena itu nasok, tapi ini tidak ada kalau dasar kebanyakan tak. Lialla yusabiha supaya ora serupa. Apa ma perkara yuk ngalukang dan lakoni apa ma lillahi krana Allah. Bima kelan perkara yuk ngalukang dan lakoni apa ma lillahi maring liyane Allah. Contohnya ka istiqbalil kiblati kau dene madhep kiblat. Ka istiqbalil kiblati kau dene madhep kiblat wa ghiri dalika lan liyane mengkono istiqbalul kiblah. Bayane minal hayati nyatanya pira-pira tingkah. Seperti menghadapnya kiblat kan sebagai pusatnya, bukan Allah di sana tidak. Baitullah itu tempat pusat sebagai itu penyatukan, karena yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam tempat tawaf dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa inti pusat dari pusaran bumi ada di Baitullah. Minal hayah ini sebagai tingkah madhepe kawula. Walamma kana semangsane ono. Walamma kana semangsane ono apal kiamu jumeneng. Apal kiamu ngadeg jumeneng wal kudu lan lungguh fiha ing dalam salat. Ana iku musabbihan nyerupani. Iku musabbihan nyerupani li qiyamil adati kelan jumenengi biasaken. Liqiyamil adati kelawan jumenengi atau ngadeg kebiasaan. Ngadeg kebiasaan min wajib saking dalan. Jabe wajib mengwajib dibaktin ing dalam kangone. Contohnya kahusnil qiyami kaya dene bagus sing ngadeg wal qumudin lan tunggu. Dan apabila ingin membedakan antara berdiri ketika sholat dan berdiri ketika di luar sholat. Karena kita ini berdiri di dalam sholat dalam keadaan suci, kita sedang menghadap Allah, maka berdirinya dibaguskan karena di paling apik ya, berdiri yang paling bagus. Ya, berdiri yang paling bagus. Wal qu'ud lungguh sama dengan duduk yang paling bagus. Apa ayah rujahu yen to ngetaken sapa musolli ing lungguh ngetaken ngan musa bihatil mu'tadi saking nyerupane kang den biasa. Walama asalan semangsane isara sapa musolli ar-ruku' ing ruku' wasujud lan sujud bisuratihi kelawan gambare ruku' lan sujud lam yajib mongkora wajib fi hima ing dalam karone ruku lan sujud apa zikrun zikir apa zikrun eling zikir niki tetap nesakan kita tetap zikir. Jadi ketika orang itu sudah memang gerakannya lah, jadi ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah rasanya mengucapkan itu zikir, terus kemudian tubuhnya juga geleng-geleng ke sini. Ini juga bentuk zikirnya tubuh. Dan ketika orang itu ruku ataupun sujud, ruku sujudnya itu menghayati bahwa dia ruku sedang ruku maring Gusti Allah. Ya. Sujud juga seperti itu sedang penghambaan betul maring Allah. Pokoknya tidak perlu zikir. Ya. Tapi kita tetap saya zikir. Jadi ketika tubuhnya itu sudah mengisyaratkan bahwa dia tunduk maring Gusti Allah. Ini betul-betul sudah lagi sholat memang. Maka lam yajid fihi ma dzikrun. Saya pernah dianu bahwa ketika sujud ini kalau bisa jangan memikirkan sesuatu selain Allah. Karena apa? Ketika kita sujud posisi kita itu paling rendah caranya. Merendahkan dirinya seorang makhluk itu dengan sujud ini paling merendahkan. Kok mikirnya yang lain, maka koyak-koyak itu kita sedang menyembah pada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sujud pikirkan bahwa kita ini sedang sujud maring Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk terendah dari tubuh manusia yaitu ketika sujud. Jadi penghambaan.
Bima ing dalam kan ruku lan sujud apa diklun dikir. Wa ida mayyazat. Wa ida mayyazat lan nalikane bedani. Jadi pengadatan harus membedakan. Makanya pengadatannya wong orang mandi membersihkan tubuh dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki tanpa niat. Ini yang didapat ya bersih awak. Tapi ketika orang itu membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ada niatnya, ini bisa mendapatkan pahala. Seperti niat dihormati Jumat atau bahkan niatnya untuk membersihkan dari hadas besar, haid atau apa. Ini kan berarti pahala. Belah berdirinya orang yang sholat, duduknya orang yang sholat, bahkan sujudnya orang yang sholat. Ini nek umpama kok di luar sholat, itu pengadatan orang itu sedang menyembah sesuatu, kan gitu. Tapi ketika kita sholat, ketika kita sujud, ketika kita ruku, maka itu adalah diniati bahwa kita itu sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah perbedaannya, pengadatan yang tidak ada pahalanya, bahkan bisa mungkin pengadatan yang madoroti, seperti kita menyembah orang, kan begitu, menyembah pohon yang kelihatan sakti dan sebagainya. Waida mayyazan lan alikane beto apa ngaluha pira-pira penggaweane salat nan afalil adatil insani saking pira-pira penggawean biasaane, penggawean perbuatan pengadatane manungsa. Kaula mongko tekang utama iku ada tamaya sing dadi beda apa afnal man afnalil hayawani. Jadi beda pal ulama mongko tekang pertama awal itu anta tamayyaza yang terjadi fal aula utawa menek ula berarti yang pertama. Mongke kang awal apa anta tamayyaza dadi beda apa afnalina min alfalil hayawani saking pira-pira penggaweane hayawan. Balidalika mengko krana arai mengkono balidalika mengko arai mengkono anta tamayyaza nuhiyatan larang dia yang dalam sholat dilarang nganil iqa'i saking jegang, nganil iqa'i saking jegang atau lungguh ason-ason. Sikile jenengan kayak lagi ngobrol kalau kantor sini sikile jegang, tidak boleh. Maka sholat ya kan ini jenengan ketinggian sholat sikile deku mengguri nih. Sikile dipancal pas tahiyat. Orang kan anak lagi sholat, jagongnya tahiyatnya sikile jegang ini, tidak boleh. Karena ini bentuk penghinaan. Bisa di mana ngino, bisa di mana menyepelekan. Wangan tadbijil himari lan koyo dingkuluke himar. Dengan sholat kok sujudan itu batoknya ini kayak jenengan yang ngerti jarang apa himar ngumbe jadi sikile jegap sikile ngatep bagi papate ndase mengisor tek begini ini kan kayak bentuk sujud ndase bisa mengisor itu tapi kan seperti himar jadi tidak boleh. Nah sujud yang boleh yang gimana yang seperti praktek kita sholat ini batasannya seperti ini. Wa nahu dzalika lan sepadane mengkono iq'a Payaudu mengkobali apa nyegah niku mencegah itu ila mula khototil ma'ani maring lirik pira-pira makna ila mula khototil ma'ani maring lirik pira-pira makna. Makanya
Ketika seseorang itu melakukan sholat, khusyuk dalam sholat, itu seluruhnya dalam sholat itu selalu dia ikut sholat. Lesannya mengucapkan lafal-lafal dalam sholat. Ya. Pikirannya menerjemah. Pikirannya mengurai apa yang sedang diucapkan. Itu jenisnya suhudul akal. Mengurai kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah itu diurai nang nek uraiannya itu masuk maka akan masuk dalam hati. Maka jangan heran ketika orang ini membaca di bacaan Al-Quran bisa menangis karena apa? Meresapi. Tapi kadang orang ngerti maknanya tapi krungu karena suaranya apik nangis. Nangis apa ini kurang tahu, ngerti. Karena mungkin keindahannya, apa suasananya mungkin seperti itu. Suasana dalam. Karena banyak itu. Ketika orang haji atau orang ziarah umrah ya. Sholat di Mekah ataupun Madinah. Ini padahal orang ngerti maknanya, tapi karena suasananya memang suasananya mendukung. Ini ketika imam membaca Fatihah, imam membaca surat-suratan, indah, tenang, banyak akhirnya nangis, padahal ngerti maknanya. Apalagi kalau yang tahu artinya apa yang dibaca dalam sholat, kan begitu. Ya, jadi lesannya mengucapkan, ya, telinga, ya, ini juga fokus ya, kepada suara yang lesan keluarkan. Pikiran juga seperti itu menerjemah apa yang diucapkan dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat. Akhirnya kok hudurul qalbi masuk ke dalam hati. Nah ini jenis sholat khusyuk. Hudurul arkan. Tubuhnya juga DP, tubuhnya juga melakukan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna. Panca inderanya juga seperti itu. Nah ini sini ketika sholat seluruh elemennya ikut sholat. Nah ini angel sulit. Ila mulahadatil ma'ani maring lirik pira-pira makna, tahu maknanya. Ketika sujud tahu maknanya sujud, apalagi dengan bacaan yang dibaca dalam sujud kan begitu. Walal jumlatilan ingatase. Walal jumlatilan ingatase globale. Fal ilmu mongko te ilmu bi ahwalil qulubi kelawan tingkai pira-pira ati iku salah satu ana telu. Iku salah satu ana telu secara global. Mengerti maknane dan bisa merasuk ke dalam hati itu ada 3. Dan dalam kitab hikam bahwa al-fikratu sirajul qalbi. Nek kebanyakan atine ahwalul qalbi, atine niku saged obah, saged hidup dengan akal pikiran. Akal pikirannya kudu mlaku. Mlakune napa dalam sholat, dia mengetahui apa yang dibaca dalam napa bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Alawalu tekang awal iku ma perkara yang tangan lakukan hubungan apa mabila iklan Allah wahdahu hale awak dhewe Allah. Kama rifati kau jadi makrifat ing Allah wal imani lan iman bi iklan Allah. Yang pertama jelas tujuan jenengan salat apa kan nyembah maring Gusti Allah. Nyembah maring Gusti Allah itu siapa? Ilmu yang menerangkan tentang Allah itu siapa, sifat-sifatnya, wajibnya, muhalnya, itu adalah ilmu tauhid. Maka kalau sholat itu khusyuk, tauhidnya dimakangi. Karena itu jenengan nek sholat itu lagi madhep maring zat yang menciptakan. Zat maha segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya nek ora kenal sholat, ora kenal maring Gusti Allah, berarti khusyuk. Ya ta'alaku billah wahdahu kama rifati. Harus kenal maring Gusti Allah. Lan ngimanaken wal imani lan iman bi iklan Allah. Famulahadho ti jalalihi lan lirik agungnya Allah. Juga mengetahui Allah itu maha agung yang menciptakan segalanya. Menciptakan langit bumi.
Wong jenengan bekor polisi umpama napa dikejar wedi, kor medhi takut. Lah Allah niki yang zat yang Maha Segala menciptakan segala malah ora wedi blas lah niki. Yang menciptakan langit bumi seluruh isinya semuanya. Ketika kita mengenal dan mengetahui segala kekuasaannya Allah yang Maha Segalanya. Nah, ini baru nanti ketika kita niku ngagungaken marang Allah itu benar-benar dengan perasaan takut, perasaan rahmah ya, mengharapkan rahmatnya Allah, campur aduk di situ. Wa kamalilan sifat sampurnane Allah, wa kamalilan sampurnane Allah. Wa qauluka utai pengucap sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah maha suci Allah walhamdu. Dan segala puji, kabehane puji kulillah tetap kagungane Allah. Fahada mengkotiki qauluka. Ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi itu apa? Ketika dalam sholat alhamdulillah kabira walhamdulillah, hamdalah itu di situ makna agungnya. Ketika kita membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil di situ keluar niku makna-makna sing luar biasa. Nah, tapi kita karena memang tidak tahu niku ilmu tauhid ya rapati yang matang makna. Akhirnya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil biasa mawon akhirnya. Karena apal bercilik bisa saking apal cepat banget. Tapi ketika membaca bismillah alhamdulillah itu tidak ada efeknya sama sekali akhirnya. Pada mengkodeki kauluka berapa khusuk niku. Pada mengkodeki kauluka iku ikbalun madhab Allah azza wa jalla ngatasi Allah azza wa jalla bil kulliyati kelawan sekabehane. Dan pada akhirnya kalau kita menghadap Allah itu keseluruhan. Lesan kita, telinga, panca indera kita, tubuh kita melakukan gerakan sholat. Ya. Lesan kita mengucapkan, pikiran kita juga fokus, hati kita juga madhep. Ini jenenge madhep marang Gusti Allah bil kulliyah dengan keseluruhan jiwa raga orang yang sedang sholat. Asani tekan kaping pindho. Asani tekan kaping pindho iku ma perkara. Ya ta'ala kang gumantungan apa mah bi ghairillahi kelawan liyane Allah. Kamula khatoti mujarradil umuri kaya nglirik muhnge pira-pira perkara. Adunyawiyati kang bangsa dunya. Wal a'radu lan pira-pira bondo a'rad. Adiniyati kang asor. Kaqaulu kaqai pengucap sira kumtu wa qa'udtu wa dakhaltu wa kharajtu. Kultu matur sapa ingsun. Wa qa'udtu lan lungguh sapa ingsun wa dakhaltu lan manjing sapa ingsun wa kharajtu lan metu sapa ingsun. Pada mengkodiki kumtu iku ikradun mengo nganillahi saking Allah bil kulliyati kelawan sekabehane. Yang kedua, karena yang pertama itu adalah fokus bahwa kita madhep marang Gusti Allah. Yang kedua, itu jangan sampai orang fokus marang Gusti Allah. Jadi nek orang fokus marang selain Allah, maka semuanya ini akan sia-sia seperti ini. Maka ketika kita duduk, ketika kita sujud, ketika kita manjing, ketika kita berdiri, ya karena bukan tujuannya madhep marang Gusti Allah, tujuannya selain Allah, seluruhnya mawi. Bayangkan, seperti ini kan beri. Jenengan ketemu tamunya tukang bisnis, jenengan jago menapa jago. Ya, jangannya sama. Jagongnya sholat ya, dengan jagongnya wong ini mungkin hampir sama. Kan begitu. Jenengan berdiri orang ya, ketika ada orang jenengan berdiri, dengan berdiri ketika mungkin sama. Kan begitu. Maka ketika kita kok sholat
kok ora gumantungan maring Gusti Allah. Maka duduk kita, sujud kita, ya, ya, berdiri kita, niku nggih iqradun anillah di kulliyah. Seluruh yang kita lakukan itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya ketika sujud kelingannya warna-warna. Sampai sujud kelingan sinten. Nah, itu yang harus dikhawatirkan ketika orang itu memang benar-benar mau masuk dalam area khusyuk dalam sholat. Asani tekang asali su tekang nomor telu iku ma perkara ya ta'ala kang gumantung apa mabillahi lan Allah min wajhin saking sak wajah atau arah wa bi ghairi lan liyane Allah min wajhin saking sak wajah liyane dalan liyane. Contohnya kahalil khawfi kaya tingkah wedi waroja ilan ngarep-ngarep roja lan khauf. Roja niku ngarep-ngarep rahmat Allah, khauf niku wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Roja niku onten men kita niku tidak putus asa ngarep-ngarep rahmat. Khauf niki wonten biar kita niku tidak gegabah sembarangan. Lah nang mukmin sing penting nyamut swarga gampang. Gusti Allah Rahman Rahim. Ini jenenge orang duwe rasa wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ana rojak tok ngarep-ngarep rahmat terus ngarep-ngarep rahmat tok akhirnya sedih. Jadi nek wonten rojak niku ngarep-ngarep maring rahmat Allah men wong niku ora putus asa. Khauf niku wedi maring Gusti Allah men kita niku orang langgar syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Baina umma mengko temene karone khauf lan rojak iku ya ta'ala qoni, iku ya ta'ala qoni gumantungan karone. Bima kelawan perkara yasduru kang metu apa minal qadari saking kuwasa. Minal qudrati saking kuwasa. Wal iradati lan kersa. Minjal binakin saking narik pemanfaatan au dafni syarrin utawa nolak penggawe Allah. Au dafni syarrin utawa nolak Allah perkara sing Allah. Wadalika mengkono al khaufu war raja fa innahuma yata'allaqani bima yasduru minal qudrati wal iradah. Iku ikbalun madhep. Iku ikbalun ngadep Allah ing atas Gusti Allah min wajin saking dalan wal iqradu lan mengo min wajin saking dalan akhara kang meneh. Maka dalika yang mengkono al khauf war raja atawakkalu te pasrah tawakal. Mana nguri sartane sepine tawakal ing dalam tawakal naksun utai kurang. Faina hakikat ta'timadil qalbi mongko temen sune hakikate atau sejatine tetanggenane ati. Ngalallah ing atase Gusti Allah fima indal perkara yuti kang paring sapa Allah imma. Ayamnahu atau nyegah sapa Allah imma. Ayamnahu atau nyegah sapa Allah imma falau mongko tetep kadue tawakal. Walau mongko tetep kadhe tawakal iku ta'alluqun gumantungan bil qudrati kelawan kuwasa. Walakin nasababu tetapine temen sebabe tawakal iku minan nafsi saking awa-awaan saking diri seorang yang muslim iku min jihatil mulahadatiha min jihati mulahadatiha saking arah uli yang lirikan nafas awa-awaan bisa dimana ati li'a'radiha krono sejane nafas. Wadhalika te mengkono mulahadat iku sahlun ketungkul bi ghairillahi kelawan liyane Allah. Karena hatinya awake wong sing salat niku ketungkul sak liyane Allah ya otomatis ora kelingan maring Allah Subhanahu wa taala. Nek kok wong niku kelingan maring Gusti Allah otomatis ya ora kelingan liyane. Mari Gusti Allah ora mau diduakan. Ning nang jero ati niku nggih
kelingan Gusti Allah. Liyane wis ilang kabeh. Tapi nek nang jero nek selain Allah ana harta benda warna-warna sing dikira warna-warna. Ya Gusti Allah ora gelem mlebu carane. Di hatinya. Wala makane semangsane ana apa maksud salati. Tujuannya salat iku dzikir. Dan ketika salat itu memang tujuannya untuk ingat maring Gusti Allah. Jabe wajib mengwajib apa ayat tarifayen to mengenal sapa musolli. Mengenal kalau memang kita niku sudah meyakini bahwa salat itu memang kon eling maring Gusti Allah. Maka kita wajib mengenal orang yang salat niku qadrul madhkuri idrajate kang den eling. Maka kita wajib mengetahui zat yang akan kita ingat, yang akan kita zikiri. Jadi nak kepengen jenengan kok arep kepengen ingat maring seorang perempuan namanya Siti apa. Tapi urung ngerti wajahe, urung ngerti kaya ngapa, mukur kenalan nang ring Facebook ora gambar. Ambune diundangi Siti, jebule barang ketemu secara langsung jebule wong wedon umure 50 tahun. Kan pusing. Lah ketika orang itu mau zikir, mau ingat maring Allah, ya harus mengenal Allah. Harus. Nek orang ya priwe arep salat zikir maring Gusti. Nah terus sampeyan kenal kalau Gusti Allah ndak. Nah, mengetahui sifat-sifat wajibnya, sifat mohalnya, sifat gini-gini. Ini akan menambah daya ingat elingnya maring Gusti Allah tambah khusyuk. Makanya orang kalau punya amal-amalan kok tauhidnya belum kuat, ini bahaya. Wis amal-amalan ana dijazain apa. Ini kalau orang ini kok mentalnya, cara gane kok dasarnya tauhidnya belum kuat, ini bahaya. Ulang ceritanya. Ya, ceritanya nang guru kula niku. Jadi beliau itu dia pelaku sendiri, beliau ini pelaku sendiri. Jadi kenom niku dina ijazah wiridane la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah terus nanti selang sudah berapa puluh tahun wiridan niku suwe-suwe kok ketika wiridan niku kayak khusyuk niku kok keluar seperti makhluk yang besar putih gitu, besar putih. Ternyata itu jin. Maka ketika orang melafazkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib dan sah kecuali Allah kan ya, selain Allah. Tapi kok kita masih gumantung karo selain Allah, gumantung karo duit, gumantung karo jabatan, terus wedi karo wong mlaku nang kuburan dhewe kan mesti wedi. Itu kan berarti mesti takut selain kepada Allah. Padahal definisinya orang yang wali kekasih Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Karena kita niku masih ada rasa takut dan khawatir selain kepada Allah. Orang ada duit khawatir, bensin mudah khawatir, ayam mudah khawatir, beras mudah khawatir, apalagi khawatir kan? Khawatir selain kepada Allah. Maka ketika orang yang sedang mengamalkan la ilaha illallah, yang keluar ini bukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukan maziyah dari lafal la ilaha illallah tadi, tapi lain selain Allah subhanahu dan bahayanya memberiku. Mulai jenengan ya, mus belajar, ojo gampang-gampang ngamal wirid ijazah sih. Jenengan sendiri pasti belum masih apa jenengan ketauhidannya. Terus kemudian itu masih belum mapan caranya. Kalau sudah mapan oke. Sudah mapan oke. Tapi kalau belum mapan, ini nanti malah akan ditelikung oleh siapa? Yang makhluk yang menginginkan manusia terjerumus, yaitu iblis. Nah, kemudian aku akan macam setruman itu kalau setruman, jadi orang biasa. Terus dilapal-lapal seret, langsung bisa. Nenang pikirannya setruman itu ila hadrati jetli ya. Langsung nanti yang merasuk jin yang bisa gerakannya seperti jetli. Langsung padahal tadinya belas orang bisa.
ila hadrati Jackie Chan langsung bisa Betawi. Sejam aja ini Betawi plat jiplek kaya dene Jet Li atau Jackie Chan. Tapi barangkali lemes karena memang tidak didukung dengan fisik yang sama seperti para pendekar tersebut. Dongo bina turu bae gerakannya sama seperti Jet. Gerakan sejam wis kaya dene mlayu ke kene Kutha Winangun akhirnya langsung geletak kayak semaput. Ini seperti ini bisa. Jin langsung merasuk bisa. Padahal yang dikirim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ini bahaya. Ternyata ketika kiriman Fatihah itu dikirimkan bukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sibtin Nabi yang menjadi cucunya Nabi, tetapi ada jin yang namanya Syekh Abdul Qadir masuk ke dalam raga orang tersebut. Sekitar jenengan boleh ngirim Fatihah niku kepada Syekh Abdul Qadir yang cucunya Kanjeng Nabi karena sudah diembeli cucunya Kanjeng Nabi. Niku seterupan niku ora mlaku. Tidak mlaku. Karena yang dikirim memang benar-benar Syekh Abdul Qadir yang asli. Bukan yang palsu jin itu biasa. Itu juga perlu diambil. Kadang di pondok-pondok pesantren itu banyak yang seperti ini, struman, lafal-lafal segala itu. Kalau belum ketauhidan yang kuat, kalau usah. Tapi biasa nanti tauhidnya kuat, ini ora butuh kados nih, biasanya. Terus pasrah tawakal maring Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jin, setan minggir kabeh. Apa maksud sholati iku al-dzikru wajib ayat. Ketika kita niku mau elingnya paling Allah, ya kudu mengenal Allah. Ngarep eling karo wong kok ora kenal karo wong niku sing kepriwe. Wa mulahadati lan ngliri wong. Yen wa mulahadal ngliri ke madkur kang den iling. Lial jama supaya tetap sapa musliman adabi sartane tata krama. Kenapa kita mengenal Allah? Supaya ketika kita dalam penyembahannya, dalam sholat, ini punya adab tata krama. Jenengan karo wong tuanya adabe, jenengan karo gurunya adabe. Lah kenapa karo Gusti Allah ora adabe? Ya karena kita niku tidak mengenal secara dalam Allah Subhanahu wa taala. Bab tataha mongko buka sapa musolli takbiri kelawan takbiratul ihram. Mulai buka nih, makanya buka pertama sholat takbiratul ihram. Ini sudah menyebutkan keagungan Allah. Ada latih kang nuduhaken apa takbir ngalal kibria ing atase gumedhe. Sifat gumedhene Allah. Sifat sombong itu hanya disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalau lain tidak boleh. Allahu Akbar, Allah yang maha segalanya, maha besar saja. Gitu. Liyu'an lima supaya ngerti sapa musolli liman maring dat wa kang te musolli ku ko imun sumenang wa ko itu lan lumpuh waratun lan ruku wa sajidu lan wong kang sujud. Biar orang yang sholat itu tahu dia duduk menghormat, kita duduk menghormat juga, kita rukuk menghormat, kita sujud menghormat. Ini kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan. Liyah doa supaya DPDP semusoli lahu maringman khudu'an kelawan DPDP temenan. Yajibu wajib apa misluhu padane khudu niki priyaihi maring kumedene zat. Faida mongko nalikane mengkono takbiratul ihram la hado mongko faida la hado mongko nalikane nglirik sapa musolli kibriyaahu ing sifat kumedene Allah. Jabe lazima mengko wajib apa adabus sholati adabe sholat atau tata kramane sholat. Makanya ketika sudah menyatakan pasrah tawakal naruh madhep meridat yang maha agung maha, maka wajib adab tata krama dalam sholat. Wajib juga watoharotalan suci dalam madhep wanadofatalan bersih. Al-dohirota kang dohir wal batin lan kang batin.
Karena Allah juga mengetahui dohiriyah batiniyah, maka sepantasnya orang yang musul itu persik dohiriyah, ya resik batiniyah. Bunyatin alam nadhofah. Agama dibangun dari kebersihan. Kebersihan apa? Dohiriyah lan batiniyah. Wa istahulalan ketungkul sebab musolli billahi kelawan Allah wahdahu hale awadewene Allah. Maka ketika fokusnya pada siapa? Ya pada yang disembah, yaitu Allah. Watat lan teko sapa musolli, watat lan teko apa hati isarati ila isarati qoli kelawan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farraq qalbah, wa farraq lan ngosongaken. Wa farraq lan kosong ngosongaken qalbahu ing atine Kanjeng Nabi lillahi maring Allah. Dikosongkan hatinya kecuali hanya Allah. Faqalilan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama suila semangsane tentang letih sapa Kanjeng Nabi nganil ihsani saking makom ihsan. Dan sama ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang makom ihsan, mahwal ihsan. Yang tanya malaikat Jibril yang mendengarkan para sahabat. Kan mahwal Islam, mahwal iman. Terus ketika tanya yang terakhir mahwal ihsan. Islam, iman, terus ihsan. Nek Islam ya salah satu Islam nih kok. Nah 5. Nek iman ada 6. Tapi mahwal ihsan. Pakola mulai dawuh sapa Kanjeng Nabi jawab, anta buddha yen to nyembah sapa sira. Allah ing Gusti Allah kaannaka kaya temen sene sira iku tarahu mirsani atau ningali sapa sene Allah. Yang makom ihsan adalah ketika kita menyembah, itu seperti kita itu melihat Allah. Ya. Kita menyembah bagi Allah, kemudian kita sholat, kita melihat. Kata-kata melihat di sini, kalau tauhidnya tidak tinggi, nah ini bahaya. Jangan sampai maknani melihatnya dengan pancain. Ketika kita menyembah Allah, itu kita laksana seperti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman sautai waman utai sepene wa abatakan nyembah waman Allah ing Gusti Allah kadzalik ing kaya mengkono kana kataruhu ketika seorang hamba menyembah Allahnya seperti melihat Allah parahu mengko kosong apa qalbu atine pan maka orang tersebut hatinya akan kosong. Jadi tidak ada sesuatu yang dipikirkan masuk dalam hati selain Allah. Kalau orang itu ketika menyembah seperti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek orang isa kondus niku berarti derek makomnya ihsan. Makom ihsan, jadi paling makomnya makom Islam lan makom iman. Kebanyakan sekarang makomnya baru Islam. Jadi nek wis salat sembahyang wis rasane pede banget. Lainnya salah kabeh. Belum ke iman. Iman itu hubungan nanti. Jadi tingkatan orang itu muslim, mukmin, baru muksinin, ihsan. Muksinin itu ada yang mengatakan sebagai arifin, wong ma'rifat. Para ngomong kosong apa kul kualtine man wa kharajan metu sepaman nganil akwani saking pira-pira kaun. Nganil akwani saking pira-pira benda. Akuan itu bermakna sak liyane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda apapun ciptaannya. Ora kelingan anak, ora kelingan bojo, ora kelingan duit, ora kelingan gawean, ora kelingan warna-warna, ora kelingan HP. Jelas. Jadi sing kelingan ketika sholat hanya Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kata kelingan selain Allah berarti belum makom ihsan. Walidhalika syuru'ut takbir lillah fi jamil indiqolati wallahu a'lam. Allahumma sholli kamilata wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad